Kawasan Monas akan didesain ulang, pendukung Anies kejang-kejang, ditulis oleh Sardi dari laman siwar.com. Kalau kalian melihat foto di media sosial di mana Menteri BUMN Erick Thohir dan PJ Heru Budi menatap Monas dari sebuah gedung, pastilah kalian sudah paham maksudnya apa. Akan ada sesuatu untuk kawasan Monas. Ternyata Pemprov DKI Jakarta bersama dengan Kementerian BUMN sepakat akan membuat kawasan Monas menjadi lebih hijau. Keputusan tersebut merupakan hasil sinkronisasi pengelolaan aset-aset BUMN dengan pemerintah daerah Jakarta. Erick Thohir berkata, kita sinkronisasi soal aset-aset yang dimiliki BUMN, juga Pemda untuk menjadi fasilitas publik. Monas tentu bagian publik area yang sangat hijau. Kawasan Monas harus mengedepankan konsep penghijauan seperti kompleks GBK. PJ Heru yang akan mendesain kawasan Monas bersama dengan Mensesnek Pratikno supaya lebih hijau. Erick meminta agar penghijauan yang dilakukan di kawasan Monas dilakukan secara serius dan total. Ia merujuk pada kawasan GBK yang menurutnya tampak lebih baik dibanding sebelumnya. Erick berkata, hijau ini jangan tanggung kalau di Senayan kompleks GBK bagus tidak? Bagus dong. Nah, soal hijau-hijauan, tentu ini secara tidak langsung menyinggung Anies ya. Kalian sudah pasti tahulah kawasan Monas sempat direvitalisasi oleh Anies pada 2019. Diduga, revitalisasi ini untuk memfasilitasi penyelenggaraan Formula E yang awalnya akan digelar di kawasan tersebut. Alhasil Anies banjir kritikan. Gimana tidak, banyak pohon yang ditebang untuk memuluskan proyek tersebut. Total, ada 205 pohon yang ditebang, yang katanya untuk membuat plaza atau alun-alun beralaskan beton. Bahkan katanya nih, pohon-pohon tersebut cukup mahal Ferguso, tapi ditebang. Dan lebih herannya lagi, pohon-pohon tersebut tidak diketahui keberadaannya hingga detik ini. Katanya dibawa ke kebun untuk disehatkan. Anies sungguh lihai bertata kata, pohon disehatkan gimana caranya tuh? Saya pun bingung sampai saat ini. Disehatkan dengan disuntik vitamin C gitu? Atau pohonnya disuruh angkat besi dan latihan kardio agar lebih sehat? Kalau mau bicara jujur, pohon-pohon tersebut sudah entah jadi apa. Mungkin dijual atau sudah berubah jadi perabotan. Anies cuma ngeles tuh agar mengulur waktu supaya isu ini lama-lama redup dengan sendirinya. Kalau menurut pendukungnya yang sedang kesal-kesalnya, ini adalah konspirasi untuk menjatuhkan Anies. Ini adalah persekongkolan busuk untuk merusak kembali apa yang sudah dikerjakan Anies dengan Beautiful. Beautiful dari Hong Kong. Kemungkinan desain revitalisasi yang dilakukan Anies tidak direstui karena berbagai faktor. Tapi bukan Anies namanya kalau tidak ngeyel dan ngotot. Apa yang dia mau harus dilanjutkan, tidak peduli berapa banyak yang protes. Gak peduli seberapa tidak logisnya kebijakan Anies. Pendukungnya menuduh kerjaan Anies dirusak lagi. Lah ini namanya maling teriak maling dong. Emangnya Anies tidak merusak apa yang sudah baik di era gubernur sebelumnya? Bahkan yang penting dan mendesak pun ya acak-acak kan? Penanganan banjir dibuat bertele-tele. Normalisasi sungai seenak jidatnya diganti dengan naturalisasi. Rumah susun diganti jadi rumah DP 0 yang targetnya disunat habis-habisan. Apa yang tidak baik di mata publik tapi dianggap baik oleh Anies. Anies anti mainstream. Yang dia lakukan receh dan gak penting tapi dibilang itu prestasi luar biasa. Dan ketika apa yang tidak baik mau diperbaiki lagi, pendukungnya ngamuk-ngamuk. Mereka menuduh Heru boneka pemerintah pusat. Kemudian Heru bukan gubernur pilihan warga tapi pilihan presiden. Halah, perat ya. Anies ngacak-ngacak banyak kebijakan, mereka diam saja. Anies banyak ngibul, janji kampanye banyak yang gak diwujudkan, mereka gak protes tuh. Mereka pura-pura pingsan. Kalau memang apa yang dilakukan Anies seolah dinegasikan karena memang tidak bagus. Dulu dia melakukan itu. Sekarang harus siap terima balasan. Sakit hati karena pernah di-reshuffle sebagai menteri, wajar aja sih. Tapi yang gak gitu juga kali melampiaskan lewat berbagai kebijakan dan berseberangan dengan pemerintah pusat. Contohnya adalah normalisasi sungai. Anies gak mau bebaskan lahan. Normalisasi sungai mandek gara-gara Anies. Bukankah itu licik dan sengaja? Kalau mau kasar, bagusnya semua warisan Anies yang jelek-jelek dihilangkan saja. Agar generasi ke depan gak perlu tahu. Dulu, ada gubernur yang menang didukung kelompok penjual ayat mayat. Lalu gak becus kerja dan cuma bisa berselat lidah. Ada debat dengan pihak lain. Jadi, bagaimana menurut Anda?